Ayo kita buktikan kitab suci siapa yang benar, Injil apa Al-Quran. Oke teman-teman, Alkitab siapa yang paling benar? Seperti yang dinyatakan atau ditanyakan oleh Pak Ustadz barusan, dengan pernyataan yang sangat lantang sekali, dia menyatakan Alkitab siapa yang benar, mari kita buktikan. Ayo kita buktikan kitab suci siapa yang benar, Injil apa Al-Quran. Nah, oleh karena itu nanti saudara boleh memberikan tambahan-tambahan apa yang saya sampaikan dalam video ini. Nah, teman-teman, Alkitab siapa sih sebenarnya yang paling benar? Nah, di dalam perspektif iman Kristen yang saya mau katakan dalam hal ini, Alkitab yang paling benar itu adalah Alkitab Kristen. Mengapa hal demikian? Alkitab Kristen yang paling benar karena ada beberapa alasan. Paling tidak ada 3 hal saja saya mau beritahukan kepada kita semua mengapa Alkitabnya orang Kristen yang paling benar. Ayo kita buktikan kitab suci siapa yang benar, Injil apa Al-Quran. Nah, yang pertama itu adalah di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu berkesinambungan. Oke, garis bawahi apa yang saya katakan. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya, PL dan PB itu berkesinambungan dari sumber-sumber yang sama. Oke, lihat, dari sumber-sumber yang sama. Yang berakar yang kita lihat para tokoh-tokoh di dalamnya adalah dimulai yang kita kenal, yang kita tahu adalah dari Bapak Abraham, dari Ishak, dari Yakub. Dan nanti kita melihat terus ada Isai nanti. Terus kita melihat lagi ada Daud di sana. Dan sampai kita melihat secara keturunan dalam sisi kemanusiaan sampai kepada Daud dan sampai kepada Yesus. Nah, ini tidak pernah putus. Dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru itu berkesinambungan maupun juga di tokoh-tokoh Alkitabnya. Seperti yang saya sebutkan, dimulai dari Abraham, Ishak, Yakub, Isai, Daud, dan sampai kepada Yesus Kristus. Keturunannya secara dari sisi kemanusiaan. Nah, jelas hal ini bahwa hal ini terus berkesinambungan. Dan yang paling penting itu adalah dari silsilah atau dari tokoh-tokoh yang saya sebutkan ini, mereka mengenal Allah yang sama. Mereka mengenal Allah yang sama yang dikenal, yaitu Allah yang Esa, yaitu Allah Yahweh yang kita kenal dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, ini semuanya sama. Nah, itu alasan pertama mengapa Alkitab Kristen itu adalah yang benar. Nah, yang kedua adalah secara detail, ya, secara terperinci, semua kisah dalam PL maupun PB itu lengkap. Itu sangat lengkap sekali. Nah, kita melihat misalnya ya, secara detail, terperinci, kisahnya itu secara lengkap. Saya ambil salah satu contoh saja. Misalnya kita melihat kisah tentang Yesus, kelahiran Yesus. Nah, di dalam Alkitab dicatat kelahiran Yesus itu adalah di kandang domba. Itu sudah tidak bisa dibantah, itu di dalam ajaran atau iman Kristen. Itu di dalam, yaitu kandang domba. Tetapi di ajaran atau yang dicatat di dalam Alkitab Bapak Ustadz itu adalah itu di bawah pohon kurma. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, misalnya tentang kematian Tuhan Yesus. Nah, kematian Tuhan Yesus itu dicatat dan ini tidak ada perbedaan dalam hal ini. Yesus itu adalah benar-benar menjalani atau benar-benar mati secara real, secara nyata. Nah, tetapi kita melihat bahwa dicatat di dalam kitab Bapak Ustadz yang
di mana dinyatakan di sana bahwa itu diserupakan. Yesus, bukan Yesus yang mati di sana. Nah, mengapa Alkitab Kristen itu yang paling benar, tentu dalam perspektif iman Kristen dalam hal ini adalah karena dia secara detail, secara terperinci, semua kisah itu dicatat dengan lengkap. Oke? Ayo kita buktikan kitab suci siapa yang benar, Injil apa Al-Quran. Mengapa Alkitab itu yang benar? Tentu hal ini dalam perspektif iman Kristen. Yang ketiga itu adalah karena PL dan PB itu lebih duluan dan dia turun dalam satu wilayah. Oke, ingat ini perlu digarisbawahi, dikasih tanda merah bahwa mengapa Alkitab itu yang paling benar karena perjanjian lama maupun perjanjian baru itu lebih duluan, ya, lebih duluan, dan dia hadir dalam satu keturunan, satu wilayah, ya, satu nama Tuhan yang dikenal. Siapa itu? Yaitu Allah Yahweh, Allah yang Esa, Allah yang satu yang dikenal orang Kristen saat ini maupun orang-orang Israel. Siapa itu? Allah Yahweh yang kita kenal dalam 3 pribadi, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, 3 alasan ini mengapa Alkitab Kristen itu yang benar adalah karena dia berakar dari sumber yang sama, dimulai dari Abraham, Ishak, Yakub, Isai, Daud, dan sampai kepada Yesus, dan juga itu berasal dari sumber atau yang mereka kenal Allah yang sama, yaitu Allah Yahweh. Dan yang berikutnya adalah mengapa Alkitab itu yang benar adalah karena dia terperinci semua kisah-kisah tokoh-tokoh itu. Tidak ada perbedaan. Misalnya seperti saya sebutkan contoh tadi, kelahiran Yesus itu di kandang domba. Tetapi dicatat di dalam versi yang lain adalah itu lahirnya di pohon korma dan Yesus itu tidak mati tetap diserupakan. Nah, hal ini tentu dalam iman Kristen hal itu menolak dan tidak percaya hal yang demikian. Nah, jadi saya mau berikan satu pertanyaan nih bagi teman-teman semua, secara khusus saudara-saudara saya orang Islam. Apakah menurut Anda Tuhan yang disembah oleh orang-orang Israel itu, ya, orang-orang Israel itu dari dahulu sampai sekarang, apakah itu sama yang disembah oleh saudara-saudara kita orang Islam? Apakah itu sama Allah Yahweh atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah oleh saudara kita orang Islam? Apakah itu sama? Nah, silakan berikan tanggapan dan masukan Anda dalam bagian ini. Oke, terima kasih. Salam kenal, salam persaudaraan, dan salam toleransi. Dan terima kasih kiranya Allah Tritunggal akan terus menolong dan memberkati kita semuanya. Shalom.